Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas A sekarang akan melanjutkan progres dari penelitian kami yang berjudul Framing di media sosial dalam memberikan informasi mengenai seks pada anak remaja, di mana landasan konseptual dari penelitian kami adalah analisis framing di media sosial. Nah, framing adalah sebuah proses di mana membuat sebuah informasi menjadi lebih tampak, lebih menarik dan serta mudah diingat. Nah, pembingkaian terjadi dapat dibentuk dalam sebuah kata kunci, konsep, simbol yang tertera dalam sebuah informasi. Di media sosial ini yang dimana semua dapat diakses dengan begitu mudah serta informasi dapat disebarluaskan tanpa mengenal ruang dan waktu, framing ini selalu terjadi. Dan ada teori framing yang dibuat oleh Ehman, di mana framing dapat terdiri dari beberapa elemen, yaitu pendefinisian masalah, di mana masalah didefinisikan dari peristiwa yang terjadi dan ditelaah dan memiliki pemahaman yang berbeda. Nah, pembingkaian yang berbeda ini akan menghasilkan hasil realitas yang berbeda-beda tiap orangnya. Lalu, memperkirakan penyebab masalah, elemen dari pembingkaian untuk melihat siapa atau penyebab dari peristiwa yang terjadi. Lalu, elemen yang ketiga adalah membuat pilihan moral, yaitu berupa argumentasi yang mendukung dari pendefinisian peristiwa yang terjadi. Dan yang terakhir adalah menekankan penyelesaian berupa merangkum solusi dari peristiwa dan membentuk seperti apa peristiwa tersebut ingin dilihat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penelitian terkait dari penelitian yang akan kami teliti, yaitu penelitian terdahulu ada dilakukan oleh Hesti Wayung-Tias dan Wahyu Wibisono yang meneliti hubungan penggunaan sosial media dan pengetahuan seks bebas pada siswa-siswi usia 17-18 tahun. Nah, dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa anak-anak yang bermain media sosial memiliki pengetahuan mengenai seks lebih banyak daripada anak yang jarang menggunakan media sosial. Selanjutnya, penelitian terkait juga diteliti oleh Ruli Arniata dan kawan-kawan dengan judul Hubungan Keterpaparan Media Sosial dengan Perilaku Seks Remaja pada Siswa Kelas 10 SMKN 2 Sewan Bantul Yogyakarta, di mana bahwa perilaku seks yang dilakukan anak-anak ini serta informasi mengenai seks mengenai seks yang didapat oleh remaja lebih banyak didapatkan di media sosial. Selanjutnya adalah penelitian mengenai sosial media yang diteliti oleh Judith B. Cornelius dan rekan dengan judul Mobile Phone Social Media Usage and Perception of Delivering a Social Media Safer Sex Intervention for Adult Scan, di mana dari penelitian ini ditemukan bahwa media sosial dapat memberikan informasi dan edukasi mengenai seks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Juga mengambil penelitian sebelumnya gitu, kami mengambil referensi dari artikel Framing Media Online Tribun.com terhadap sosok perempuan dalam berita pornografi di Depok oleh Maudy Fitri Hutami dan Nursyah Asy Sajrah. Di artikel tersebut membahas pembingkaian atau kita sebut framing, di mana pada kasus video ini pemberitaan di media tidak berimbang, di mana pemberitaan menyoroti perempuan pelaku di dalam video pornografi tersebut. Dugaan awal perempuan ini merupakan mahasiswa dari Universitas Ternama di Depok, Indonesia, sesuai dengan judul video pornonya. Embel-embel universitas ini tidak lepas dari judul atau isi berita terhadap pelaku perempuan tersebut, sehingga nama perempuan ini lebih banyak dicari dibanding laki-laki di media sosial maupun media massa. Salah satu pemberitaan di tribunnews.com adalah gadis di video porno yang viral di sosmed alumni UI. Begitulah kira-kira judul dari beritanya. Berita ini membahas pelaku perempuan pada video pornografi yang merupakan seorang alumnus di Universitas Ternama di Indonesia, sedangkan pemberitaan mengenai pelaku laki-laki tidak banyak dari pelaku perempuan gitu. Jadi berita tentang yang laki-laki itu tidak sama dengan yang berita perempuan gitu, jika dilihat dari pemberitaan di media online. Setelah itu, hasil dari Google Trend menunjukkan bahwa pencarian sosok perempuan ini dengan inisial HA itu lebih banyak dari pencarian nama Jokowi. Hal ini dijadikan sumber berita tribunnews.com bahwa pencarian nama HA ini lebih banyak dicari.
Selanjutnya, penelitian lain yang membahas mengenai framing pada media online atau media sosial, yaitu penelitian yang disusun oleh Yuhdi Fahrimal, Asmaul Husna, Farina Islami, dan Johan dengan judul Media dan Pandemi Frame tentang Pandemi COVID-19 dalam Media Online di Indonesia, studi pada portal berita kompas.com dan detik.com. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis frame yang digunakan oleh media dalam menyebarkan berita mengenai COVID-19 di Indonesia pada portal berita detik.com dan kompas.com selama bulan Maret tahun 2020. Metode yang digunakan ialah analisis framing dengan 3 indikator, yaitu jenis frame, narasumber, dan tone berita. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses media menyebarkan berita COVID-19 di Indonesia menggunakan 2 bingkai dominan, yaitu 1. Frame mengenai kesehatan publik untuk menunjukkan aspek tentang korban, resiko, dan ancaman dari COVID-19. Lalu yang kedua yaitu frame mengenai kebijakan untuk membingkai bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Selanjutnya terdapat juga penelitian serupa yang berjudul Analisis Framing Berita Politik, Capres dan Cawapres pada akun media sosial detik.com. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya framing berita oleh akun detik.com terkait kampanye pemilu di Indonesia pada tahun 2014 silam. Penelitian ini berjenis interpretatif, kualitatif, dan peneliti menggunakan metode analisis framing oleh Robert Edman. Penelitian ini juga berfokus pada pendalaman studi, di mana nanti peneliti akan menarik sebuah kesimpulan atau beberapa kesimpulan dari data-data yang sudah diperoleh dan diolah sebelumnya. Lalu hasil dari penelitian ini adalah ditemukan adanya framing berita yang dilakukan oleh detik.com pada masa pemilu di saat itu. Mereka memberitakan isu-isu politik yang mendukung sebelah pihak saja dan memberitakan fakta-fakta yang ada dan menonjolkan sebelah sisi supaya membentuk opini konsumen yang membaca media berita detik.com. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.